Engkau Tuhan yang benar, Engkau gunung batu kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menunjukkan yang benar kepada kami. Mari katakan bersama-sama, Dia gunung. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Tuhan, Kau Tuhan semesta alam, Kau Tuhan yang benar, yaitu Yesus Tuhan yang memberikan kebenaran bagi kami, sehingga hidup kami menjadi benar, dan kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, yes Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang
setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Yes, Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, Kau-lah yang luar biasa, Kau-lah yang hebat, kasih-Mu luar biasa. Kau memberikan kami hidup yang kekal, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memelihara hidup kami, yang selalu berjalan dengan kami. Tiada Allah yang seperti-Mu. Kasih-Mu kami nikmati, kasih-Mu kami nikmati Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita boleh bersama-sama. Mari terlebih dahulu saya undang Ibu Bapak Saudari, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan anugerah-Mu. Tuhan menuntun memelihara, kami meyakini bahwa Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa,
itu adalah Allah yang turut bekerja dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini ibadah kita saya beri tema membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Tuhan tidak hanya berbicara kepada manusia, Ia juga memberi kesempatan kepada manusia untuk berbicara kepadanya. Doa merupakan cara utama bagi manusia untuk berbicara kepada Tuhan. Mengingat bahwa Ia adalah Allah yang maha besar, sesungguhnya kesempatan untuk berbicara kepadanya itu benar-benar merupakan kesempatan yang sangat istimewa. Tuhan tidak hanya mendengar doa, Ia juga menjawab doa. Doa merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Sang Penciptanya. Oleh karena manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan, maka saat bersekutu dengan Dia melalui doa merupakan saat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Doa adalah nafas orang percaya. Melalui doa, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk ikut menyatakan atau mendemonstrasikan kuasanya. Doa mengakibatkan kehidupan rohani kita semakin bertumbuh. Ada beberapa area dalam kehidupan kita yang bertumbuh karena doa adalah antara lain. Yang pertama, iman. Syarat utama dalam doa ialah percaya kepada Tuhan. Dengan semakin banyak berdoa, iman kita kepadanya pun akan semakin bertumbuh. Yang kedua, yang saya lihat dalam firman Tuhan, kerendahan hati. Doa merupakan wujud dari sikap bertanggung jawab kepada Tuhan. Hanya orang yang rendah hati saja yang akan bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya semakin kita berdoa, semakin kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, doa yang benar membawa pertumbuhan dalam kerendahan hati. Yang ketiga yaitu kepekaan akan kehendak Tuhan. Semakin kita dekat kepada Dia melalui doa, semakin kita akan mengerti kehendak hatinya. Jadi doa harus disertai dengan sikap hati yang terbuka kepada kehendak Tuhan. Dan sebagai akibatnya, kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan pun akan semakin hari semakin bertumbuh. Inilah yang disebut membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seluruh orang-orang yang berhasil, yang diceritakan dalam kisah hidupnya dalam Alkitab, baik yang terangkat ke surga, terlibat di dalam pelayanan aktif, pejabat tinggi pemerintahan raja, nabi, rasul, penginjil, bahkan juga hakim. Kehidupan mereka selalu diwarnai dengan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus sendiri banyak sekali waktu yang Ia gunakan untuk bersekutu dengan Allah Bapa melalui doa. Ia mengajarkan doa Bapa kami. Ia juga mengajarkan agar berdoa tidak seperti orang munafik. Ia juga mengajarkan berdoa dan berjaga-jagalah. Yesus ditemani oleh Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang Ia minta untuk tetap berjaga dan berdoa. Kalau boleh saya mengatakan, warna hidup pelayanan Tuhan Yesus kental, intim dengan Bapa di sorga melalui doa. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Dikatakan oleh Alkitab demikian, aku berdoa supaya semua kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Artinya, pengenalan kita terhadap sesuatu
atau seseorang akan menentukan sikap kita terhadapnya. Bila pengenalan kita akan Tuhan itu utuh dan mendalam, kita akan hidup di dalam kasih-Nya. Begitupun sebaliknya. Jadi kenal akan kasih Tuhan itu bukan perasaan semata, tetapi keputusan, bukan kemampuan semata, melainkan juga kemauan. Kata memahami di dalam ayat yang ke-18 tadi berasal dari kata kerja Yunani, kata labestai. Kata labestai yang artinya sudah mengerti, telah paham, atau tahu tentang benar bagaimana kasih Tuhan atas kita. Dengan berdoa, kita kian dimampukan untuk mengenal lebih dalam akan kasih Tuhan, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wajarlah bila dari dasar hati yang terdalam berkata, betapa lebar, betapa panjang, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Kebanyakan di antara kita kerap berorientasi untuk mengenal tentang Tuhan, tetapi cenderung mengabaikan mengenal Tuhan. Di mana perbedaannya? Mengenal Tuhan mengacu kepada keintiman dan penghayatan, bukan sebatas pengenalan secara olah otak, melainkan juga olah hati. Berbeda dengan mengenal tentang Tuhan, yang lebih mengacu kepada penalaran secara akali atau olah otak semata. Anda bisa masuk sekolah Alkitab atau ikut Bible study bila hanya sebatas untuk mengenal tentang Tuhan, tetapi belum tentu Anda mengenal Tuhan. Orang Israel dan Daud menyembah Allah yang sama, tetapi sikap mereka berbeda saat berhadapan dengan raksasa Goliat. Mengapa bisa demikian? Karena orang Israel hanya sebatas mengenal tentang Tuhan, tetapi Daud mengenal Tuhan. Karena memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan, Daud tidak takut menghadapi Goliat. Daud mengetahui secara pasti penyertaan Tuhan yang senantiasa atas hidupnya. Kaleb dan Yosua mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi 10 pengintai lainnya hanya sebatas mengenal tentang Tuhan. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. 10 pengintai bermental kalah, berpikir negatif, dan berkata busuk. Sebelumnya Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang, tetapi akhirnya ia memandang sendiri keberadaan Tuhan itu. Melalui doa, kita akan dimampukan untuk mengenal kasih Tuhan atas hidup kita. Kalau kita ada di hadapan kemuliaan Tuhan, apa arti dunia dengan segala problemnya? Kalau kita ada di hadapan hadirat-Nya, maka dunia dengan segala keindahan yang semu itu tidak ada artinya apa-apa lagi bagi kita. Itu yang perlu bagi hidup ini, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup intim dengan Dia melalui doa. Dengan demikian, maka yang dibilang sukar menjadi gampang, yang dibilang sulit menjadi mudah. Pemazmur berkata, beserta dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Inilah yang perlu kita imani, karena kita memang memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka berkat-Nya, anugerah-Nya akan mengikuti kita, maka meluncurlah dari hati bibir kita, mulut kita, ucapan kita, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Mengapa doa itu merupakan hal yang sangat penting dalam keintiman dengan Allah? Beberapa ayat acuan yang melandasi uraian berikut ini adalah sebagai berikut. Yang terdapat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut
akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-7, dikatakan demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Di dalam Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua mengatakan demikian, Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua mengatakan demikian. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, jelas sekali mengapa doa itu penting dalam membangun hubungan dengan Allahnya. Yang pertama, kita perlu berdoa karena Allah menganjurkannya. Mengapa? Karena di balik apa yang diperintahkan Allah itu tersimpan sebuah rahasia yang kerinduan Allah dari masa ke masa untuk bersekutu dengan setiap manusia. Kerinduan itu nampak semakin jelas sejak Taman Eden diciptakan dan ditempatkannya dua manusia yang sepeta dan segambar dengan dia. Manusia yang memiliki roh seperti yang ada pada Allah, manusia yang memiliki kemampuan berkarya seperti yang ada pada Allah. Namun semua itu tentulah dalam ukuran manusiawi. Sejak Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, sejak itu pula tersingkaplah rahasia, yaitu kerinduan Allah untuk bertemu dengan ciptaan yang satu ini. Itu alasan mengapa Taman Eden diciptakan. Alkitab mengungkapkan bahwa dikala angin sepoi-sepoi bertiup, Allah datang dan bertemu dengan Adam. Adam sadar akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga Hawa istrinya. Dan mereka memiliki persekutuan yang karib dengan Allah. Kehadiran Allah membuat suasana surga turun di dalam taman itu. Kerinduan Allah untuk bersekutu dengan manusia dari masa ke masa tidak pernah berubah. Segala yang lain boleh berubah, tetapi kerinduan Allah tidak pernah berubah. Dia rindu bertemu dengan manusia. Dia rindu bertemu dengan saya, saudara, dan siapa saja yang percaya kepadanya. Tanpa melihat warna kulit, kekayaan, atau kepintaran kita, dia rindu bertemu dengan manusia yang segambar dengan dia. Namun manusia tanpa sadar sering menjauhkan diri dari Allah sang penciptanya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan penuh kasih. Allah tidak berdiam diri dan membiarkan manusia yang menjauh diri dari itu binasa. Allah tidak berdiam diri dan membiarkan manusia yang menjauhkan diri itu binasa. Dengan berbagai cara, Allah berusaha mendapatkan hubungan dengan manusia kembali. Memikirkan semuanya itu, lalu hati kita mulai bertanya, siapakah kita sehingga Allah merindukan kita sedemikian rupa? Siapakah manusia sehingga Allah memperhatikannya? Semua orang yang melihat dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan ini selalu mengungkapkan ungkapan yang sama seperti dialami oleh Raja Daud. Ya Allah, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia itu sehingga Engkau memperhitungkannya. Jikalau ada yang menganggap dirinya hebat, itu pasti anggapan yang keliru.
Karena yang hebat itu adalah hanya Allah. Yang luar biasa itu adalah Allah sendiri yang patut disanjung dan dimuliakan. Semua kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kerinduan Allah untuk bersekutu memungkinkan Allah menebus manusia dari dosa, dari pemberontakan dan kelaliman yang memisahkan manusia dengan dirinya sendiri. Ia rela membayar mahal demi kerinduannya untuk bersekutu dengan manusia. Ia rela menjadi manusia. Dan ia tinggal di antara mereka dalam pribadi manusia, Yesus Kristus. Allah menginginkan diri kita untuk tetap menjadi mitranya dalam persekutuan. Kerinduan yang tidak dapat dilenyapkan oleh apapun yang ada di kolong langit ini. Kalau saudara datang berbakti, lalu menyanyi, bertepuk tangan, menyampaikan rasa syukur atas kasih anugerahnya, maka apa yang saudara lakukan? Memenuhi kerinduan Allah. Kalau saudara berdoa, entahkah itu doa pribadi, atau doa bersama keluarga, atau rekan-rekan seiman, berarti saudara memenuhi kerinduan Allah untuk bersekutu dengan saudara. Coba pikirkan, kalau saudara menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati, memungkinkan kebutuhan saudara tidak dipenuhinya, mungkinkah kerinduan saudara tidak digenapinya? Kalau saja manusia tahu membalas kebaikan yang telah diterimanya, apatah lagi Allah yang maha baik dan maha kuasa? Alkitab dengan tegas berkata demikian, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itulah hal-hal dahsyat dan indah yang akan kita terima. Yang kedua, kita berdoa bukan saja karena doa adalah anjuran Allah, tetapi doa kita lakukan karena kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Tidak heran kalau isi doa yang dinaikkan kepada Allah hampir semua diwarnai dengan permintaan. Jarang kita dengar doa yang mengungkapkan keprihatinan atas masalah yang dihadapi tetangga atau sesama kita. Kecenderungan menyatakan kebutuhan kita kepada Allah selalu mendominasi doa kita. Ketidakberdayaan bukan saja didasari oleh manusia. Ketidakberdayaan bukan saja disadari oleh manusia, tetapi Allah pun menyadarinya. Allah rindu supaya manusia mengundangnya melalui doa untuk menolong manusia dengan kuasanya. Karena tanpa Allah, manusia dengan kekuatannya sendiri tidak dapat berbuat banyak hal. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan hal serupa di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab adalah buku ajaib. Buku yang tidak saja menyatakan kebesaran Allah, tetapi juga menggambarkan betapa manusia adalah makhluk lemah dan tak berdaya di dalam banyak hal. Manusia dijadikan Allah dari debu tanah dan bukan dari logam yang mulia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan sesama. Benar apa benar? Ini ayatnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya
yang sepadan dengan Dia. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jalan hidup manusia selalu diwarnai kefanaan dan kesia-siaan. Ngeri hidup manusia. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia menjadi seorang penipu dan pembohong. Manusia tidak mampu menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Dalam hal kematian, manusia disamakan seperti seekor hewan. Manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Manusia tidak dapat menentukan sesuatu pada jalan hidupnya. Dan manusia juga tidak dapat menyelamatkan dirinya atau sesamanya dari maut. Jikalau manusia menyadari ketidakberdayaannya, maka doa adalah kesempatan, saat yang indah di mana ia dapat menumpahkan seluruh isi hatinya kepada Allah di sorga. Kesempatan untuk memohon pertolongannya atas apa yang kita tidak mampu lakukan. Bayangkan, dalam doa kita dapat mengutarakan pergumulan sambil berbincang-bincang dan bercengkerama dengan Allah. Di dalam doa kita akan merasakan kemuliaan dan hadiratnya turun memenuhi kita, sehingga kita dapat merasa seperti tidak berada di dunia ini. Kesusahan menjadi hilang, beban pun terlepas, dan penyakitnya pun sembuh. Problem rumah tangga menjadi ringan, karena kuasa Tuhan dinyatakan saat kita berdoa. Doa membuat kita seakan berada dalam dimensi yang lain, dimensi yang bebas dari pengaruh panca indera. Kita berada dan masuk di dalam hadirat Allah. Jika diri kita berada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan, maka dunia dan segala problemnya tidak akan ada artinya. Kalau kuasa Tuhan turun dan berlaku dalam hidup kita sebagai jawaban doa, maka yang kita anggap sukar akan menjadi gampang. Yang dikatakan tidak mungkin menjadi mungkin. Benarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Tanpa turut campur tangan Tuhan dalam kuasanya, manusia akan seperti seorang yatim piatu. Dalam setiap langkah kehidupannya, manusia memerlukan Tuhan kapan saja dan dimanapun ia berada. Jim Hall mengatakan bahwa Allah menciptakan kita sekalian dengan satu kebutuhan untuk bersekutu dengan Dia. Yang ketiga, kita berdoa karena melalui doa kita dapat memohonkan pertolongan Tuhan bagi orang lain. Melalui doa kita tidak saja memohonkan pertolongan Tuhan bagi diri kita sendiri agar Tuhan campur tangan juga masalah dan problem kita. Problem rumah tangga mungkin itu, problem pekerjaan, atau problem yang lain dalam kehidupan kita. Tetapi melalui doa kita juga dapat memohon pertolongan Tuhan bagi orang lain. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus meminta untuk mendoakannya, supaya Allah membuka peluang untuk memberitakan Injil. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Kolose pasalnya yang keempat ayat yang ketiga mengatakan demikian? Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Berapa banyak orang yang mengalami lemah dan putus asa, serta belum kenal Tuhan. Mereka menjadi sembuh, diselamatkan, dan mendapatkan berkat Tuhan hanya karena orang-orang percaya mendoakan mereka. Rasul Yakobus mengatakan
dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Pada saat kita memanjatkan doa yang disertai dengan kuasa Allah, maka mujizat akan terjadi. Karena doa yang telah menghadirkan kuasa Allah bagi mereka secara pribadi. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Pada saat kita berdoa untuk orang lain dari jarak jauh, dan kuasa Allah tetap dapat bekerja sehingga mereka sembuh. Pada zaman Rasul Paulus, orang yang sakit tidak perlu didoakan secara langsung, tetapi cukup membawa sapu tangan atau pakaian yang dipakai oleh Rasul Paulus, lalu diletakkan di atas mereka, dan terjadilah mujizat kesembuhan. Jadi betapa besar kuasa Allah yang telah dinyatakan melalui doa, dan doa yang telah menghadirkan kuasa Allah bagi orang lain. Kalau begitu, langkah apa saja yang diperlukan dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa? Yang pertama, sederhana. Mari saya mengajak kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Yang ketiga, memiliki kepekaan akan kehendak dan tujuan Allah. Kesimpulan saya sangat sederhana. Membangun hubungan yang intim dengan Allah melalui doa yang sangat mengaruhi seluruh kehidupan setiap orang yang percaya. Karena berdoa adalah anjuran Allah, dan lewat doa sebenarnya kita mengetahui kelemahan dan ketidakberdayaan kita, serta memohonkan pertolongan Tuhan bagi orang lain, sehingga kita boleh melihat mujizat dan pertolongannya yang berdampak pada pertumbuhan iman, kerendahan hati, serta kepekaan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
berjalan dengan kami. Tiada layak seperti-Mu. Kasih-Mu kami nikmati, kasih-Mu kami nikmati Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu untuk setiap para anak-anak-Mu dimanapun berada. Hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka di dalam tangan anugerah-Mu. Tuhan Allah, menguatkan dalam iman percaya mereka. Aku doakan Tuhan menghampiri dalam hidup mereka. Kuatkan juga di dalam keseharian kehidupan mereka. Sembuhkan yang sakit, ya Allah. Hamba-Mu berdoa menyerahkan juga untuk rumah tangga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, kehidupan ekonomi yang terbaik, dan juga setiap para pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan memberkati setiap rencana mereka. Apa saja yang mereka perbuat, buat itu berhasil. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat yang mengalami kemenangan, jemaat yang dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Tuhan, jemaat yang mengalami mujizat dari hari lepas hari. Kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.